Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi amarna bin nahdati wa nahana 'anil mufaraqati wal mukhalafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tahabu lana biha minhul akmal al-imdad wa fawqal murad fi dari dunya fi daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhiyatika adada ma'alimta wa zinata ma'alimta mil'a ma'alimta. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, wabil khusus para habaib, para ulama, para kiai, para asatid yang saya banggakan karena melalui para beliau ini rantai-rantai sanad ilmu syariat dan thariqah umat Islam bisa menyambung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para beliau ini dipanjangkan umurnya dan selalu sehat walafiat untuk mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhab arba'ah, khususnya madhab Syafi'iyah yang kita anut di negeri yang kita cintai. Semoga curahan salawat dan salam berkahmu ya Rabb tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang bisa memberikan kepada kita umat Islam kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan para pemirsa, khususnya warga Nahdien yang saya hormati dan saya cintai, sehubungan dengan sikap dan tindakan Ketua Umum PBNU dalam menahkodai kapal Nahdien pada umumnya dan khususnya terhadap PKB dan Jatman sebagai organisasinya orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf, ahli thariqah adalah sangat memalukan. Karena sebagai orang yang menahkodai organisasi besar tingkat nasional yang anggotanya ratusan juta, ternyata ketum PBNU Gus Yahya terlalu ngawur menempatkan PKB dan Jatman bahkan yang sejenisnya sebagai organisasi milik warga Nahdien yang dibidani oleh ulama-ulama NU. Ini mau diurus langsung oleh PBNU semua, mau diatur oleh Gus Yahya semua. Terbukti akan adanya muktamar PKB tandingan, padahal PKB dan Jatman sudah mempunyai badan hukum tersendiri dengan ADART dan visi misi yang sudah bagus. Ini beliau berarti tidak tahu aturan organisasi. Mengapa bisa jadi ketua? Mengapa bisa jadi ketua? Siapa yang menjagokan? Ini penyusupan dari luar orang yang ingin memecah belah NU. Boleh jadi bisa menjadi ketua umum karena faktor uang atau suap. Ini miris sekali jika benar-benar demikian. Hadirin dan para pemirsa, khususnya warga Nahdien yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gus Yahya tidak kompeten dan tidak kapabel, tidak kompeten dan tidak kapabel
dalam berorganisasi alias ngawur. Kalau PKB dan Jatman akan ditarik ke dalam kepemimpinan PBNU atau kepemimpinannya beliau akan turut campur dalam kepengurusan PKB dan Jatman. Karena sikap Gus Yahya yang mau mengatur PKB dan Jatman tersebut, maka tidak layak untuk jadi pimpinan atau Ketua Umum Tanfidiyah. Demikian kesimpulan ini, maka Gus Yahya harus diganti. Sekali lagi, masih ada ribuan orang dan lebih mampu kapasitasnya dan kapabilitasnya dibanding dengan beliau yang tidak patuh kepada ulama, yang berjalan sendiri, mengabaikan para dewan penasehat dan sebagainya, yang amat sangat tidak layak. Demikian. Selanjutnya, bila mana ada yang mau bertanya, silahkan dibacakan pertanyaan dari netizen yang ada. Bagaimana pendapat Abah atas terjadinya polemik di PBNU? Apa pendapat Abah atas terjadinya polemik di PBNU? Polemik di PBNU ini bisa terjadi entah itu karena pengaruh ada yang mengadu domba atau yang merongrong dari luar PBNU. Yang jelas orang PBNU yang di dalam sendiri ini tidak kompeten, kapasitasnya dan kapabilitasnya tidak ada kemampuan yang bagus untuk mengatur NU dari dalam. Semestinya NU tidak perlu ada polemik, organisasinya ulama. Jadi ini kesalahan dari Dewan Tanfidhi. Satu grup Dewan Tanfidhi itu jelas tidak patuh kepada ulama. Jadi ulama, Dewan Penasehat, semua di atas Dewan Tanfidhi itu kan jelas ada Aam, ada macam-macam ulama yang besar yang seharusnya yang menyetir Gus Yahya. Tapi Gus Yahya itu melangkahi pada beliau sehingga NU kacau. Dan ini bukan adat biasanya seperti ini, bergaya seakan-akan Gus Dur itu kelihatannya jalan sendiri, tapi tidak meninggalkan beliau ulama-ulama yang di atasnya. Silahkan bisa tanya yang lain. Bacakan lagi pertanyaan yang kedua. Mengapa Ketua Umum PBNU mempermasalahkan PKB dan Jatman? Nah ini Ketua Umum mempermasalahkan PKB dan Jatman, ini jelas ngawur atau disuruh orang. Kenapa saya bilang ngawur? Sebab PKB dan Jatman itu organisasi yang berdiri sendiri, yang sudah mempunyai hukum, yang sudah mempunyai ADART, visi misi yang bagus, yang sempurna, yang dibidani oleh ulama-ulama NU. Jadi PBNU itu menaungi saja, bukan ikut campur dalam kepengurusan. Sekarang setelah mengadili Gus Muhaimin atau Caimin, lebih ngawur lagi.
mau mengadili Habib Lutfi. Ini kan tidak adab sekali, tidak etis sekali. Habib Lutfi itu setelah format juga pernah jadi anggota jadi penasehat, jadi sesepuh NU. Misalnya sekarang ngurusi Jatman, bukan Jatman itu bawahan NU yang diatur NU. Jatman payungnya NU, PKB payungnya NU. Dia sih. Ini astagfirullahaladzim. Hancur kalau NU terus dipegang oleh Gus Yahya. Orang yang tidak tahu tentang organisasi atau orang sengaja mau orang arek NU. Dan mengapa bisa jadi ketua PBNU? Ini jadinya karena uang, karena suap. Ya, gak perlu saya katakan lebih panjang. Kalau saya katakan paling mengelak. Ini harus secepatnya Gus Yahya tahu diri, mundur. Gus, antum mundur Gus. Kalau antum tidak ingin menjadi NU pecah belah. Silakan dibacakan pertanyaan yang berikutnya. Mengapa Gus Yahya bisa terpilih menjadi Ketua Umum PBNU padahal tidak berkapasitas dan tidak kapabel dalam menakodai kapal Nahdien? Nah, di sini bukan tingkatannya jauh dari Ki Ageng Sirot, jauh lagi dari Gus Dur. Ini paling rendah ini, yang tidak kapasitasnya tidak kapabel untuk menjadi ketua umum bisa jadi ketua umum. Ini ada skenario dari orang luar. Ya urusannya ini duit. Oh, Nahdien itu ya juga butuh uang. Dan ini yang mengangkat Gus Yahya, tim Gus Yahya harus ikut bertanggung jawab. Kalau Gus Yahya nggak mundur, harus memperingatkan, mundur, jangan memalukan. Kalau timnya Gus Yahya mau bertanggung jawab dan menyuruh Gus Yahya mundur, berarti dia mementingkan NU daripada mementingkan kelompoknya. Pantas dia sebagai warga Nahdien yang duduk dalam kepengurusan pusat. Tapi kalau diam saja malah mendukung, ini termasuk antek orang luar yang ingin memecah belah NU. Saya kira jelas. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.